Jadi eh, langsung saja kepada materi. Karena waktunya dibatasi 20 menit oleh panitia. Soalnya kalau membahas tentang metodologi ini runtun dan panjang dan lebar gitu. Jadi sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 sampai sekarang di gaya metodologi penulisan di artikel itu berkembang sangat luar biasa, sangat pesat. Dari tahun 2017 itu 17, 16, 15, 14, 13 itu dengan atau gaya-gaya metodologi yang ada di artikel itu masih dengan menggunakan gaya-gaya lama, karena pada waktu itu belum booming sekarang. Metodologi yang disampaikan tulis di artikel itu harus menggunakan gaya selingkuh yang spesifik antara jurnal yang dituju, nah itu di Indonesia atau di luar negeri. Di luar negeri di dua, itu di Australia sama di Eropa. Nah, ternyata sejak tahun 2017 itu gaya metode artikel itu lengkap dan detail. Jadi setelah kita masuk pada subjudul metode penelitian, ada juga yang menulis metodologi penelitian dan bagaimana yang benar, semua benar, apalagi kalau sudah publish itu benar. Saya masih teringat pada waktu saya ambil S2, dosen metodologi saya bercerita, kalau begitu tesis atau tugas akhir yang benar itu yang bagaimana, yang benar ya yang lulus. Dan itu berlaku untuk artikel nasional maupun internasional. Tapi karena kita di Indonesia, kalau artikel kita submit ke jurnal Sinta 1, 2, 3 dan seterusnya, yang mereview itu kan orang-orang Indonesia. Pola tata bahasanya juga sama-sama tahu. Sehingga kadang revisinya juga sangat luar biasa. Berbeda dengan artikel kita yang kita kirim ke internasional atau di luar negeri. Nah, pada waktu tahun 2017 di sana itu menjelaskan bahwa metode penelitian menggunakan bla 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 dan seterusnya, detail, mulai dari narasi, sumber atau referensinya juga ada, sumber primer maupun sekunder, kemudian ada beberapa pokok-pokok atau sub-judul dari gaya-gaya metodologi. Nah, setelah itu tahun 2018 mulai bertambah dengan teori-teori, misalnya desain penelitian menggunakan deskriptif atau deskriptif kuantitatif atau deskriptif kualitatif atomic method atau eksperimen atau yang lain-lain. Nah, itu sudah mulai bertambah. Menurut siapa itu tahun 2018 dan semuanya benar. Jadi pada tahun itu saya pernah membaca sebuah teori itu begini, tulisan berbentuk apapun kalau sudah publish, pada waktu itu belum sehebat sekarang ya. Saya hanya membaca itu masih pada lingkup atau karena keterbatasan sistem informasi, membaca hanya ISBN dan ISSN. Yang lain mungkin sudah ada tapi saya kurang paham. Tapi jika tulisan itu sudah dipublish, apalagi sudah ber-ISSN dan ISBN, itu benar. Dan terus yang salah bagaimana Bapak? Ternyata yang salah adalah kita tidak bisa menyalahkan sebuah tulisan. Kita harus membuat tulisan yang sama kemudian hasilnya dikomparasi. Nah, gaya metodologi artikel pada waktu tahun 2018 itu bertambahnya adalah pada teori-teori atau referensi yang dimasukkan pada desain. Kemudian di tahun 2019 hanya desain dan sampel. Terus populasinya tidak ada. Kenapa? Karena diperhitungkan yang membaca sudah paham, sehingga populasi dihilangkan, langsung pada sampel. Desain penelitian menggunakan ini, sampel penelitian ini atau di mana atau berjumlah berapa, masuk poin sana.
Nah, berkembang lagi di tahun 2020 ini lebih ringkas lagi. Yang dulu Pak, setiap judul itu ada nama, penomoran atau abjad, sekarang hilang. 2020 dihilangkan. Desain penelitian, nanti setelah step ada contohnya. Desain penelitian, kemudian sampel, kemudian analisis. Apakah analisis itu dimasukkan di dalam metodologi penelitian atau di metode penelitian? Masuk pada tahun itu. Tergantung dari, karena jurnal internasional itu kan ada ribuan bereputasi, internasional bereputasi dengan tingkat faktor yang lebih banyak, ribuan yang berbayar maupun yang free, yang abal-abal maupun yang tidak abal-abal, sehingga yang tepat adalah sesuaikan dengan gaya selingkuh atau template-nya. Tapi kalau saya pribadi, berdasarkan hasil pengalaman saya malah tidak pernah mengikuti template yang dengan jurnal internasional yang saya tuju. Template saya adalah secara umum. Secara umum itu artinya dua sisi, sebelah. Sehingga tujuan saya adalah, karena tadi sudah dibahas di narasumber yang pertama, gaya penulisan judul itu harus menarik editor, apa maknanya, seperti itu. Sehingga perkembangan ini berujung pada tahun 2020 itu titik kombinasi yang katakanlah standarnya dosen dikatakan senior itu karena jumlah karya ilmiahnya banyak, terutama yang di luar negeri, dan fokus gitu lagi. Standarnya itu. Bahkan saya, dan konyolnya adalah tahun-tahun itu tahun di mana semua penulis atau peneliti itu melarikan karya tulisannya ke luar negeri. Ada yang penting publish. Baru pada tahun 2021 terjadi lagi penurunan, desain, sampel, analisis, kemudian konsep. Konsep ini barusan 2 hari yang lalu saya membaca di hasilnya dari Elsevier, itu sangat luar biasa Elsevier, bahwa konsep malah sudah dipindah. Jadi yang di Elsevier itu desain, sampel, analisis, kemudian konsep itu diruntut, dinaikkan di bab 2 atau di tinjauan pustaka. Mereka menyebutnya adalah tinjauan pustaka, telah pustaka. Sehingga perkembangan metodologi atau metode penelitian khusus artikel ini harus diikuti oleh setiap penulis. Kita sebagai dosen itu memang ada 2 cara. Yang pertama, melakukan penelitian atau pengabdian, kemudian luarannya dibuat artikel yang dipublish. Atau kebalik, kita membuat artikelnya dulu kemudian kita publish. Saya tahun 2017, 18, 19 itu melakukan yang kedua. Saya buat artikelnya dari A sampai Z, kemudian kita publish karena faktor kebutuhan. Nah, ternyata pada waktu tahun itu orang menulis artikel kemudian dipublish di internasional bereputasi atau jurnal internasional bereputasi itu punya maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Satu, memang karena pengen punya expose. 2, untuk menambah kasanah keilmuan, terutama di Google Scholar. 3, untuk track recordnya saja. Sehingga kalau yang terakhir misalnya, yang penting saya punya banyak artikel yang publish, ya sudah. Saya 3 tahun itu melakukan yang kedua. Jadi membuat artikel, kemudian saya publish. Bermacam-macam workshop itu yang offline, pada waktu itu masih offline, itu saya ikuti bagaimana sih agar artikel ini bisa menarik, kemudian bisa diterima, kemudian orang lain membaca tanpa berpikir, dan semuanya saya ikuti dengan runtut. Dan untuk mengejar jumlah atau secara kuantitas artikel kita, ya Pak, saya lakukan yang kedua. Sedangkan yang sekarang ini adalah membuat penelitian dulu, ada naskahnya kemudian luarannya dibuat artikel. Ini salah satu contoh, kebetulan ini punya saya sendiri, contoh yang salah untuk tahun sekarang. Jadi
Ini contoh salah pada waktu tahun 2022. Saya pada waktu itu tahun 2019 akhir sampai ini ya, meneliti tentang UMKM khusus makanan dan minuman. Ternyata antara metode yang ada di abstrak dengan metode yang ada di bawah itu berbeda. Jadi di sini unit analisisnya itu decision making of industry for nature dianggap mampu refleksikan. Ternyata di abstrak saya itu berbeda. Di abstrak saya bercerita tentang yang lain, tentang unit analisis. Nah, yang benar menurut saya pada waktu itu adalah sumber, karena metode penelitian ada desain, ada kutipan, ada referensi, dan referensi ini saya masukkan ke buku saya sendiri tahun 2018. Tapi setelah masuk pada sampel itu ternyata ada perbedaan antara metode yang ada di abstrak dengan metode yang ada di naskah. Ini salah satu contoh yang salah. Kenapa ini sampai lolos? Karena karena beberapa reviewer atau editor itu yang pertama kali dibuka dengan kacamata itu judul, kemudian diturunkan ke abstrak, dan hasil konsultasi sudah langsung kepada referensi. Jarang yang membaca dengan detail semua, karena kalau di jurnal internasional bereputasi itu mempunyai setiap hari itu ratusan artikel yang masuk kepada review, sehingga kesempatan prinsipnya adalah kapan reviewer itu sempat membaca semuanya. Jadi kata kuncinya adalah kalau tadi kita sebagai reviewer ya barangkali ada cara-cara tertentu. Kalau saya pribadi biasanya judul, kemudian saya turunkan ke abstrak, saya turunkan lagi kepada novelty-nya yang ada di abstrak, hasil novelty, kemudian turunkan lagi kepada metodologi. Karena biasanya di metodologi ini tidak sinkron dengan yang ada di metodologi yang ada di abstrak. Aku saya lanjutkan kepada referensi. Baik. Terus bagaimana dengan alat analisis yang sekarang tahun 2022? Apakah populasi dan sampel itu perlu? Konsekuensinya bagaimana kalau populasi? Dan kita tidak mungkin, karena artikel kita yang akan diterima atau bahkan yang akan kita revisi itu kan. Saya sering mendapatkan artikel masuk itu maksimal paling 14 halaman. 14 halaman, 15 halaman itu sudah termasuk data pustaka atau referensi. Kita pernah mendapatkan 30 halaman. 30 halaman itu detail, itu lengkap, ada teori, ada definisi konsep, semua ada di sana. Akhirnya saya yakin setiap pengelola itu punya aturan bahwa harus sekian halaman, karena ada yang harus dibayar di IP. Kalau tidak salah itu judul tergantung lembar kalau saya lupa. Jadi tahun 2022 ini ternyata ada perubahan. Populasi itu tidak usah ditampilkan. Kemarin saya revisi di artikel di Jawa Tengah itu, populasinya saya suruh menghilangkan, jadi langsung kepada sampel penelitian menggunakan ini berjumlah sekian. Kemudian definisi konsep atau definisi variabel itu kelihatan. Jadi kalau penulis pemula, kalau di keilmuan saya, kebetulan saya ilmunya di ekonomi, dokter ilmu ekonomi, sehingga definisi konsep dan variabel itu memang mutlak, tapi di naskah bukan di artikel. Kenapa? Hampir 80% saya baca semua jurnal internasional yang bereputasi maupun yang tidak, itu definisi konsep dan variabel itu tidak ada, apalagi instrumen, karena instrumen adalah haknya si peneliti. Si pembaca nanti akan dibuat penasaran instrumennya apa,
dan akan menghubungi atau message kepada si autornya. Nah, kemudian lanjut kepada kerangka konsep. Kerangka konsep ini ada yang berbentuk naratif atau berbentuk gambar, tapi lebih banyak kita melihat gambar. Dan itu memudahkan untuk disitasi atau dibaca untuk bagi peneliti selanjutnya. Artinya kita sebagai peneliti pada waktu ingin membangun konsep di metodologi penelitian dengan pendekatan kuantitatif positivisme, kita akan melihat yang pertama kali adalah kerangka konsep. Apakah bangunan kerangka konsep itu sudah dapat, sudah pernah ada yang meneliti dengan konsep yang sama atau tidak? Kalau sudah ada, apakah kita kembangkan atau kita teliti ulang dengan meneliti hipotesisnya? Tidak. Yang terjadi. Sehingga bagaimana kalau ini misalnya kita sebagai reviewer itu ini ada, ya semua tergantung dari kebijakan si reviewer. Kalau saya tidak, begitu saya dapat artikel masuk yang ada populasi, definisi konsep atau variabel, ada instrumen, ada kerangka konsep dan hipotesis, biasanya saya kasih note populasi silakan dihilangkan, kemudian definisi konsep variabel hilangkan atau jadikan satu dengan narasi yang ada di bab 2, hilangkan sampai awal. Sehingga kalau di definisi konsep dan variabel jadikan di bab 2, itu akan menjadi runtun satu kesatuan dengan sumber primer. Instrumen juga saya suruh naikkan, cuman kerangka konsep dan hipotesis biasanya saya pertahankan. Nah, hipotesis akan saya pertahankan itu jika desain penelitian atau gayanya itu meneliti hipotesisnya orang lain dengan pendekatan-pendekatan lain. Misalnya hipotesis penelitian terdahulu menyatakan bahwa terjadi perbedaan, berarti si peneliti itu meneliti hipotesisnya atau meneliti gap risetnya, tergantung dari mana saya baca dari awal. Oh, kalau penelitian hipotesis berarti sudah hipotesisnya masih, tapi kalau penelitian sampel, hipotesisnya saya suruh hilang, tidak usah dimunculkan. Terus apakah rumus-rumus seperti ini itu ditampilkan? Tidak usah, hilangkan saja, karena di artikel itu membuat sesingkat mungkin, sedetail mungkin, singkat tapi jelas, sehingga rumus-rumus yang seperti ini sebenarnya tidak usah ada di artikel atau di manuskrip, adanya di naskah. Kemudian hasil dan pembahasan sudah dibahas. Kemudian yang terakhir, oke. Nah ini biasanya agak repot juga ya. Jadi penutup itu sebetulnya apa saja sih? Simpulan saran, simpulan itu harus simpel, kemudian tidak boleh ada bahasa statistik. Kita juga sering melihat bahwa di pembahasan atau di simpulan itu ada kata-kata X berpengaruh terhadap Y dengan nilai 0,sekian itu harusnya tidak muncul. Kenapa muncul? Karena sudah ada di atas di hasil. Hasil itu adalah capaian atau data-data secara empiris. Kemudian pembahasan adalah logika berpikirnya si peneliti yang isinya tidak diskusi antara peneliti dengan objek, namun isinya adalah logika berpikir dari hasil penelitian yang data-datanya diambil atau didapat dari objek. Dan mudah dimengerti artinya itu membaca siapapun, karena artikel yang akan kita revisi itu kita sebagai reviewer tidak usah terlalu berpikir ini apa sih maksudnya. Nah, kalau saya biasanya kalau ada saran atau kesimpulan yang terlalu rumit atau pembahasannya double itu saya kasih note, kasih warna-warna sehingga supaya ini disinkronkan dengan yang ada di atas. Biasanya seperti itu. Terakhir adalah sesuatu yang baru atau novelty. Ada banyak ragam. Artinya begini. Tergantung dari sudut pandang kita sebagai si peneliti atau kita sebagai reviewer. Apakah sesuatu yang baru ini sebetulnya dari hasil keterbatasan penelitian yang muncul kendala saat kita meneliti, atau bahkan
memang konsep-konsep yang kita bangun itu belum pernah ada. Biasanya novelty adalah konsep-konsep atau kerangka konsep penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Biasanya seperti itu. Atau sudah diteliti, sudah pernah diteliti tapi hasilnya berbeda. Hasilnya orang lain menyatakan bahwa si A itu begini, si B itu begini, si C tapi berbeda. Nah, itu yang kita teliti lagi. Sehingga sebagai referensi hanya itu saja yang poin-poin tertentu. Baik, yang terakhir, saran atau aplikasi penelitian itu bagi lembaga, kasanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya ini saya rasa sudah biasa. Kita Bapak Ibu dosen sebagai peneliti itu sudah biasa ini. Tapi biasanya saya sering dapat tulisan bagi peneliti selanjutnya ini bahkan kadang tidak muncul. Dan itu benar, boleh-boleh saja. Kalau kita meneliti kemudian saran tidak ada saran untuk bagi peneliti selanjutnya, ya sudah berarti hasil penelitian kita itu sudah sampai di situ saja. Kalau lebih baiknya ada saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan apa, mengembangkan hipotesisnya atau menambah variabelnya atau menambah jumlah sampelnya atau bagaimana itu. Saya rasa masih standar lah, masih standar untuk jurnal-jurnal di Indonesia. Dan kabar gembiranya adalah walaupun masih wacana, ternyata Pak Menteri itu nanti tidak mensyaratkan untuk guru besar yang harus luar negeri artikelnya. Tapi tidak tahu itu adalah fenomena karena dinamis sekali. Baik, terima kasih dari saya sepintas. Waktunya 20 menit, saya rasa cukup. Terima kasih ada setengah jam lagi. Terima kasih Pak.